Pernah nggak sih ngerasa capek banget ngelawan hal-hal yang kayaknya ya emang nggak bisa kita ubah? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kerangka berpikir yang simple tapi kuat banget yang bisa nunjukin di mana sebetulnya kekuatan kita berada. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ya kan, rasa lelah, frustrasi, kadang sampai putus asa karena kita terus-terusan mikirin masalah yang rasanya, ya ampun, mustahil banget buat diubah. Kayak teriak-teriak di tengah badai, bener-bener nggak ada gunanya. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kita khawatir soal ekonomi, soal kebijakan pemerintah yang baru, cuaca yang nggak menentu, atau bahkan nyeselin masa lalu yang udah jelas nggak bisa diulang. Dan itu wajar kok, semua orang juga ngerasain beban ini. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara buat merapikan semua kekhawatiran ini? Ada seorang pemikir hebat, namanya Stephen R. Covey, yang ngasih kita semacam peta sederhana buat mengarahkan energi kita supaya nggak terbuang sia-sia lagi. Jawabannya tuh ternyata simpel banget. Coba deh bayangin target panahan. Ada 3 lingkaran di dalamnya kan? Nah, memahami bedanya 3 lingkaran ini, itu kunci buat ngambil alih lagi kendali hidup kita. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu 3 lingkaran ini. Mulai dari yang paling tengah. Lingkaran yang paling kecil, tapi ironisnya ini justru yang paling kuat. Siap-siap ya, karena ini beneran bisa mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Ini dia, lingkaran kendali, pusat dari semua kekuatan kita. Isinya bukan hal-hal besar, tapi justru hal-hal yang 100% ada di bawah kuasa kita. Sikap kita hari ini, kebiasaan kerja kita, prioritas harian kita, disiplin pribadi. Perubahan yang beneran itu selalu dimulai dari sini. Selalu. Geser sedikit keluar, kita ketemu lingkaran pengaruh. Di sini kita nggak punya kendali penuh, tapi kita bisa menyenggol atau mengarahkan. Kita nggak bisa maksa teman kita buat ceria, tapi kita bisa traktir kopi dan jadi pendengar yang baik. Nah, ini area diplomasi, persuasi, dan membangun hubungan. Dan yang paling luar, ini dia nih, lubang hitam yang nyedot energi kita. Lingkaran kekhawatiran. Isinya semua hal yang kita peduliin, tapi kita sama sekali nggak bisa ngubah. Kalau kita kejebak di sini, kita bukan cuma capek, tapi kita jadi ngerasa nggak berdaya, jadi korban keadaan. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di kiri, orang proaktif. Mereka fokusin energinya ke dalam, ke lingkaran kendali. Hasilnya apa? Pengaruh mereka makin luas, kayak lingkaran di air yang makin besar. Di kanan, orang reaktif. Energi mereka bocor keluar, ke lingkaran kekhawatiran. Akibatnya, mereka jadi ngerasa nggak berdaya, dan anehnya, lingkaran pengaruh mereka malah jadi makin kecil. Ini bukan sihir, ini fisika energi personal. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya di mana di dunia nyata? Nah, ayo kita lihat studi kasus yang luar biasa dari dunia pendidikan. Ada sebuah pendekatan namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC, yang rasanya kayak mengambil ide Covey dan memberinya hati. Kutipan ini kuncinya. Kalau proaktivitas itu mesin buat memperluas pengaruh, menurut KBC, cinta itu bahan bakarnya. Bukan cinta yang menyenyenye ya, tapi cinta sebagai sebuah tindakan yang nyata dan disengaja. Nah, lihat deh. Ini adalah lingkaran kendali versi KBC buat seorang guru. Simple banget kan? Bukan hal-hal yang rumit. Cuma 5 tindakan yang 100% bisa dikendalikan. Bersikap ramah, ngasih apresiasi tulus, pakai bahasa yang positif. Ini adalah proaktivitas dalam bentuknya yang paling murni. Dan inilah keajaibannya. Dari tindakan-tindakan kecil tadi, lingkaran pengaruh si guru jadi meluas. Efek dominonya luar biasa. Motivasi siswa naik, suasana kelas jadi aman dan nyaman. Bahkan pelan-pelan budaya sekolah bisa ikut berubah. Semua berawal dari energi cinta yang konsisten. Terus gimana dengan hal-hal yang nggak bisa diubah guru? Misalnya latar belakang keluarga siswa. KBC punya filosofi yang dalam banget. Daripada buang-buang energi khawatir, seorang guru diajak fokus untuk mencintai anak yang ada di depannya saat ini, detik ini juga. Titik. Sekarang kita sampai di bagian paling seru. Gimana kalau kita kawinkan kerangka logis dari Covey dengan kerangka hati dari KBC? Hasilnya adalah sebuah sintesis yang kuat dan indah banget. Yuk kita bedah tabel ini pelan-pelan. Lihat baris pertama, fokus awal. Covey bilang mulai dari diri sendiri, KBC bilang mulai dari relasi. Ternyata dua-duanya benar. Guru harus mulai dari kesadaran diri supaya bisa membangun relasi yang tulus. Lanjut, perluasan efek. Logikanya Covey, jadi proaktif, pengaruhmu meluas. Hatinya KBC, cinta itu menular. Digabungin, kita jadi sadar kalau relasi positif itu adalah bentuk proaktivitas yang paling ampuh.
Dan terakhir, orientasinya. Covey fokus ke efektivitas, KBC ke kemanusiaan. Sintesisnya adalah sebuah ide yang luar biasa, efektivitas yang humanis. Jadi, ini dia poin kuncinya. Jadi efektif itu bukan berarti kita jadi robot yang dingin dan produktif, tapi jadi efektif secara manusiawi. Efektif, tapi tetap hidup, hangat, dan punya akar kemanusiaan yang kuat. Itulah efektivitas sejati yang bisa bertahan lama. Dan akhirnya kita kembali ke sini dengan satu pertanyaan sederhana buat Anda. Besok pagi pas bangun, energi pertama Anda mau ditaruh di mana? Di lingkaran kendali yang bisa Anda kuasai? Atau di lingkaran kekhawatiran yang cuma bikin lelah? Pilihannya sepenuhnya ada di tangan Anda.